Yo minasang, jumpa lagi dengan saya Priyo di Kayekun Channel. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita di Minna no Nihongo ya minasang ya. Untuk di video kali ini kita akan belajar Minna no Nihongo bab ke-13 minasang. Seperti biasa nanti kita akan belajar pola kalimat dan kosakatanya minasang ya. Jadi tonton video ini sampai akhir minasang. Tanpa basa-basi lagi, kita masuk ke materinya. Jadi, ada apa aja sih di Minna no Nihongo bab 13 ini? Nah, untuk yang pertama adalah kata benda ga hoshi desu. Jadi, kata benda diikuti dengan hoshi desu. Dipakai untuk menyatakan keinginan minasang. Jadi, kata benda hoshi desu adalah merupakan kalimat atau pola kalimat yang bertujuan untuk menyatakan keinginan, dimana hoshi ini adalah merupakan kata sifat i ya minasang ya, karena dia akhirannya ada i nya tuh, hoshi i ya, merupakan kata sifat i. Contoh kalimatnya seperti ini: Atarashi kuruma ga hoshi desu. Atarashi kuruma ga hoshi desu. Saya ingin mobil baru ya. Jadi kalau misalkan ada hoshi, itu adalah bisa diartikan ingin ya minasang ya. Atarashi kuruma, mobil baru. Hoshi desu, ingin. Jadi saya ingin mobil baru. Atarashi kuruma ga hoshi desu. Saya ingin mobil baru. Ini ada contoh kalimat yang lain adalah Ima nani ga ichiban hoshi desu ka? Jadi untuk kalimat yang ini merupakan kalimat tanya ya minasang ya. Jadi si pembicara nanya ke si lawan bicara, ingin apa gitu ya. Artinya seperti ini: sekarang apa yang paling Anda inginkan? Ima, sekarang. Nani ga ichiban hoshi desu ka? Apa ichiban nomor satu atau paling Anda inginkan. Sekarang apa yang paling Anda inginkan? Ima nani ga ichiban hoshi desu ka? Jadi intinya adalah kalau misalkan hoshi itu artinya ingin ya. Kata benda ga hoshi desu. Seperti itu aja minasang. Nah, di sini misalkan jawabannya kayak gini nih. Kanojo ga hoshi desu. Karena kanojo ga hoshi desu. Saya ingin punya pacar. Begitu. Jadi kurang lebih seperti itu minasang ya untuk pola kalimat yang pertama, yaitu kata benda ga hoshi desu, di mana pola kalimat ini dinyatakan atau bertujuan untuk menyatakan keinginan. Kita lanjut. Nah, di sini kata kerja bentuk mas, lalu tai desu. Kata kerja tai desu. Sama dengan pola sebelumnya, ini juga dipakai untuk mengungkapkan keinginan ya. Jadi untuk pola yang kedua ini sama dengan pola yang ke satu ya minasang ya. Yaitu tujuannya sama minasang, untuk menyatakan keinginan. Namun kalau misalkan tai ya minasang ya, tai itu dipakai setelah kata kerja ya. Jadi harus ada kata kerjanya, dia nggak bisa berdiri sendiri. Kalau misalkan yang pola kalimat sebelumnya kan hoshi ya, hoshi itu bisa berdiri sendiri, sedangkan tai itu nggak bisa berdiri sendiri minasang ya. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh kalimat. Contoh kalimatnya seperti ini: Kanojo to Nihon e ikitai desu. Kanojo to Nihon e ikitai desu. Nah, di sini kan dari kata ikimas ya, masnya diganti dengan tai. Masnya diganti dengan tai itu menjadi ungkapan keinginan. Artinya seperti ini nih: saya ingin pergi ke Jepang dengan pacar saya. Kanojo to dengan pacar, Nihon e ikitai desu. Nihon ke Jepang, Nihon e ke Jepang, ikitai desu ingin pergi. Berasal dari kosakata ikimas ya. Ikimas kan artinya pergi. Ikimas artinya pergi, masnya diganti tai jadi ingin pergi. Ikitai itu ingin pergi. Saya ingin pergi ke Jepang dengan pacar saya. Seperti itu. Lalu ada contoh kalimatnya selanjutnya adalah Ano tabemono tabetai desu. Ano tabemono tabetai desu. Nah, dari kata tabemas ya, masnya diganti tai jadi ingin makan. Tabemas itu artinya makan, tabetai itu ingin makan. Saya ingin memakan makanan itu. Ano tabemono tabetai desu, tabetai desu. Seperti ya, saya ingin memakan makanan itu. Jadi kurang lebih seperti itu aja minasang ya untuk pola kalimat
kedua ini yaitu penggunaan tai ya minasang ya. Tai dengan hoshi itu sama-sama bertujuan untuk mengungkapkan keinginan. Tetapi kalau hoshi itu bisa berdiri sendiri, sedangkan tai itu selalu diikutin dengan kata kerja. Seperti itu. Lanjut. Yang ketiga adalah kata benda. Kata bendanya itu tempat, lalu kata kerja mas atau kata benda ni ikimas atau kimas atau kairimas. Partikel ni di sini digunakan untuk menyatakan tujuan ya. Jadi ini di sini itu tujuannya ngapain gitu ya. Misalkan dia pergi tujuannya ngapain, datang tujuannya ngapain, pulang tujuannya ngapain. Seperti itu minasang. Contoh kalimatnya seperti ini nih. Watashi wa nihon e sakurao mini ikimasu. Watashi wa nihon e sakurao mini ikimasu. Jadi kata kerjanya kan ikimasu nih, pergi ya sebelum. Lalu sebelumnya kan ada partikel ini nih. Partikel ini di sini digunakan untuk menyatakan tujuan. Tujuannya untuk apa? Sakurao mini. Dari kata mimas ya. Sakurao mimas itu kan melihat sakura nih. Sakurao mimas. Masnya dihilangkan lalu diikutin dengan partikel nih, itu menyatakan tujuannya apa? Melihat sakura ya minasang ya. Saya pergi ke Jepang untuk melihat bunga sakura. Seperti itu minasang. Nah, lalu untuk contoh kalimat yang selanjutnya adalah kayak gini. Supae kaimono ni ikimasu. Saya pergi ke supermarket untuk berbelanja. Jadi kaimono ni ikimasu ini adalah kata benda ya. Kaimono kan belanjaan ya. Nah, kalau misalkan kata benda ya kayak gini aja. Ni ikimasu, kata benda ni ikimasu. Kalau misalkan kata kerja dia masnya hilang lalu diikuti dengan ni ikimasu. Seperti itu minasang. Lanjut, yang keempat adalah penggunaan dokoka atau nanika. Dokoka berarti suatu tempat dan nanika berarti sesuatu. Contoh kalimatnya seperti ini. Yasumi no hini wa dokoka ikimasu taka. Yasumi no hini wa dokoka ikimasu taka. Jadi ini merupakan kalimat pertanyaan. Ya minasang ya. Pada hari libur apakah Anda pergi ke suatu tempat? Nah, di sini kan ada ikimasta ya. Tanya ini merupakan bentuk lampau ya minasang ya. Jadi si pembicara itu menanyakan hal yang sudah terjadi. Yasumi no hini wa dokoka ikimasta ka? Nah, dokoka itu artinya suatu tempat ya. Pada hari libur kemarin apakah Anda pergi ke suatu tempat? Seperti itu minasang. Lalu yang kalimat selanjutnya adalah onaka ga sukimashita kara nanika o tabetai desu. Onaka ga sukimashita kara nanika o tabetai desu. Karena saya lapar, saya ingin memakan sesuatu. Tabetai itu kan ingin memakan ya. Ingat minasang, kalau misalkan ada tai itu merupakan keinginan. Tabetai adalah ingin makan. Nanika adalah sesuatu, ingin makan sesuatu. Karena saya lapar, saya ingin makan sesuatu. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan imbuhan go atau awalan go. Imbuhan go di depan atau awalan go di depan adalah untuk menyatakan rasa hormat. Contohnya adalah gochu mongwa, artinya adalah mau pesan apa. Jadi kalau misalkan ada go di depan kalimat itu atau di depan kata, itu merupakan bentuk rasa hormat minasang. Seperti itu ya minasang ya. Jadi seperti itu aja minasang untuk pola kalimat yang ada di bab 13 ini. Untuk selanjutnya kita belajar bareng-bareng kosakata yang ada di bab 13 juga. Nah, ada apa aja sih di kosakata di bab 13 ini? Tanpa basa-basi lagi kita masuk ke kosakata yang pertama. Yang pertama ada puru, artinya kolam renang. Itu dari kata pool ya minasang ya. Selanjutnya ada ski, itu ski ya, ski olahraga. Nani goro, kira-kira untuk waktu. Dokoka, tadi juga udah dijelaskan, dokoka itu artinya suatu tempat. Okage onaka ga sukimashita.
onakaga sukimasta, artinya adalah lapar. Lalu onakaga ippai desu. Onakaga ippai desu, artinya kenyang. Ini kosakatanya panjang ya, atau berbentuk kalimat tapi artinya cuma satu kata doang. Lalu nodoga kawakimasta. Nodoga kawakimasta, artinya haus. Lalu ada oyogimasu, berenang. Sukaremas, lelah atau capai atau capek ya minasang. Asobimasu, bermain. Mukaemas, menjemput. Kaimono shimasu, berbelanja. Kekkon shimasu, menikah. Shokuji shimasu, makan. Sampo shimasu, jalan-jalan. Taihen, berat, sulit, sukar. Semai, sempit. Shiakuso, kantor wali kota. Kawa, sungai. Sabishi, sunyi, sepi. Hiroi, luas. Keizai, ekonomi. Bijutsu, seni. Kaigi, rapat. Suri, pancing ikan. Toroku, registrasi atau pendaftaran. Shumatsu, akhir pekan. Hakubutsukan, museum. Yuenchi, taman bermain. Eigakan, bioskop. Bijutsukan, gedung kesenian. Dobutsueng, kebun binatang. Shokubutsueng, kebun raya. Tosokan, perpustakaan. Moskow, masjid. Kyokai, gereja. Otera, kuil atau wihara. Koen, taman. Taiikukan, gedung olahraga. Keisatsuso, kantor polisi. Kobang, pos polisi. Chusajo, tempat parkir. Shobosho, pos kebakaran. Daigaku, universitas. Yochien, TK. Chugakko, SMP. Shogakko, SD. Koko, SMA. Senmongakko, SMK. Hai owari. Jadi seperti itu aja minasang ya untuk materi di bab 13 ini ya minasang ya. Kita sudah belajar pola kalimat dan kosakata minasang. Jadi harapan saya minasang bisa membuat contoh kalimat berdasarkan kosakata dan pola kalimat yang telah dipelajari pada video kali ini minasang. Sekali lagi terima kasih sudah menonton ya. Jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like video ini, lalu share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga kalau misalkan ada pertanyaan atau kritik silahkan tulis di kolom komentar minasang ya. Dan jangan lupa juga untuk dibantu subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan minasang ke channel ini minasang. Jadi kurang lebih begitu minasang ya. Mite kurete arigatou gozaimashita. Otsukare sama deshita.